Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Imam Syafi'i Kota Mojokerto rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kembali kita bersyukur pada Allah dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan juga sebagai bentuk syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di maghrib ini kita kembali duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk mencari ilmu, melanjutkan kajian kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah edisi yang pertama. Kita masih dalam pembahasan perkataan ulama Ahlussunnah wal Jamaah di abad ini, dan kita masuk pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang ketujuh, berjudul bahaya meninggalkan sholat. Judulnya bahaya meninggalkan sholat. Dicetakan kitab yang terakhir sudah diperbaiki, tapi kitab yang lama ada kesalahan cetak, tertulis di situ bahaya meninggalkan puasa. Yang betul adalah bahaya, yang benar adalah bahaya meninggalkan sholat. Jadi sholat itu perkara yang agung dalam agama kita. Bahkan ibadah sholat itu adalah ar-ruknu tsani, di antara rukun-rukun Islam yang wajib kita yakini dan kita amalkan. Maka hendaknya kita menjaga sholat-sholat kita sesibuk apapun, bahkan dalam kondisi sakit sekalipun kita wajib menjaga sholat kita. Dan kita berupaya ketika mendirikan sholat itu kita kerjakan sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW. Terus kita belajar bagaimana sholatnya Nabi SAW, dengan kita mempelajari sifatul sholatin Nabi SAW, sifat tata cara sholatnya Rasulullah SAW. Kemudian hendaknya kita berupaya pula untuk berusaha mengikhlaskan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah jika dikerjakan dengan ikhlas
maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Dengan kita bisa beristiqamah menjalankan ibadah tersebut. Namun jika kita mengerjakan ibadah itu jauh dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam ibadah kita. Pembahasan ketujuh berjudul bahaya meninggalkan salat. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, kita simak ucapan beliau. Beliau rahimahullah taala mengatakan, tarikus salati, orang yang meninggalkan salat, saumuhu, maka puasa orang tersebut laisa bisahihin, tidak sah. Jadi apabila seorang meninggalkan salat, dan ini pendapat sebagian dari ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, baik dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, dan banyak para sahabat yang menghukumi bahwa mereka-mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja dan telah mengerti kewajibannya, maka telah jatuh kepada kemurtadan, dianggap telah meninggalkan agama Islam dengan meninggalkan salat. Demikian juga para tabi'in rahimahumullah, dan juga ulama-ulama di zaman kita sekarang ini. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengambil pendapat tersebut. Beliau mengatakan, tarikus salati, orang yang meninggalkan salat, saumuhu, maka jika dia mengerjakan puasa, maka puasanya laisa bisahih, tidak sah, wala maqbulin minhu, dan tidak akan diterima darinya. Jadi seorang yang meninggalkan salat, puasanya tidak sah, dan jika dia tetap berpuasa, ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lianna tarikas salati kafirun murtaddun. Karena orang yang meninggalkan salat itu dihukumi oleh para sahabat, oleh sebagian sahabat, dan juga oleh para tabi'in dan ulama-ulama yang lainnya, sebagai seorang yang telah kufur dan seorang yang telah meninggalkan agamanya, telah murtad dari agamanya. Liqaulihi ta'ala, mereka para ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah surat nomor 9 ayat yang ke-11. Allah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in tabu, maka jika mereka bertaubat kembali ke jalan Allah, lantas wa aqamus shalah, mereka mau mendirikan salat, sehingga taubat itu tidak boleh tidak salat. Seorang sudah meninggalkan kemaksiatannya, bagus. Tapi seorang yang telah bertobat atau mengatakan dirinya hijrah atau bertobat, tapi dia meninggalkan salat, belum dia termasuk orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hanya sebatas meninggalkan maksiatnya, belum dia bertobat dengan taubat yang murni. Seharusnya seorang yang meninggalkan maksiat mengisi hari-harinya dengan amal-amal kebajikan, agar amal kebaikannya itu bisa menghapuskan dosa-dosanya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan atau disahihkan oleh sebagian ulama, hadis Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunt, dimanapun kamu berada. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi perbuatan buruk dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Jadi tidak cukup kita
meninggalkan keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, kebid'ahan, kesyirikan, namun harus diiringi perbuatan-perbuatan itu dengan kita mengerjakan kebaikan-kebaikan agar kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan yang terlanjur kita perbuat. Kemudian Nabi mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini adalah petunjuk sunnah Nabi SAW. Maka Allah berfirman di ayat ini, surat At-Taubah, surat nomor 9 urutannya dalam Al-Quran, ayat yang ke-11. Kata Allah, fa'in tabu, maka jika mereka bertaubat, wa aqamus shalah, lalu mereka mendirikan salat, wa atawuz zakah, dan mereka membayar zakat, menunaikan zakatnya, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama, termasuk saudara seagama. Kalau setelah taubat mau mendirikan salat dan membayar zakat, maka bagi kita yang telah hijrah atau bertaubat, hendaknya menjaga salat, kemudian bersedekah semampu kita. Jika sudah berkewajiban membayar zakat, dikeluarkan zakatnya, agar kita menjadi saudara-saudaranya orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan, berfirman, wa nufassilul ayat, dan kami Allah menjelaskan ayat-ayat tersebut liqaumi ya'lamun, bagi kaum orang-orang yang mereka memiliki ilmu. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini dinukil oleh penyusun kitab ini dari fatwa as-siyam, fatwa beliau tentang as-siyam, tentang puasa, terkait dengan puasa, Safhata Sab'in wa Thamanin, halaman 87. Kemudian berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari fatwa seorang ulama itu apa faidah ucapan beliau rahimahullah taala. Di sini kita bacakan faidah ucapan ulama. Yang pertama, hukum puasanya seorang yang meninggalkan salat itu terkait erat dengan hukum orang yang meninggalkan salat. Jadi seorang yang meninggalkan salat hukumnya apa? Dihukumi telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah meninggalkan agamanya. Maka demikian pula orang yang berpuasa tapi tidak salat, maka puasanya pun tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya dia adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala berkata bahwa mazhab al-Imam Malik, kemudian al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Abu Hanifah, dan juga mazhabnya sejumlah ulama rahimahumullahu alal jami', mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat tidak sampai kafir, namun terjatuh dalam kemungkaran yang lebih besar dari zina. Ini pendapatnya al-Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit rahimahullah, al-Imam Malik bin Anas, dan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bahwa seorang yang meninggalkan salat selama masih meyakini kewajiban salat, maka dia tidak sampai keluar dari Islam, namun dia terjatuh dalam kemungkaran yang sangat besar, lebih besar daripada zina. Jadi misalnya seorang tidak sholat sekali, itu dosanya lebih besar daripada seorang berzina. Dosa besar sekali para jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam ayat Al-Quran, ketika malaikat-malaikat bertanya kepada orang-orang yang dimasukkan neraka Sakor, malaikat menanyakan, ma salakakum fi Sakor, apa yang membuat kalian terjerumus ke dalam neraka Sakor? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami selama hidup tidak pernah mendirikan sholat. Dan tidak ada ancaman seberat ini terhadap pelaku zina. Zina haram, diancam dengan neraka, tapi tidak diancam seberat orang yang meninggalkan sholat.
Sedangkan ulama yang lainnya menyatakan kafirnya, telah keluarnya dari Islam seorang yang meninggalkan sholat. Hal ini berdasarkan nukilan dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Maka di zaman sahabat, para jamaah, orang yang tidak sholat itu sudah dihukumi kufur. Dan di zaman para salaf, mereka yang tidak sholat itu tidak dikubur, tapi ditaruh di padang pasir, dilemparkan jasadnya di pasang pasir, tidak dikuburkan. Dan itu peringatan bagi yang hidup supaya tidak meninggalkan sholat. Dan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rahmatnya Allah bagi hamba-hambanya, agar hamba-hambanya memilih untuk mendirikan sholat. Dan apabila kita memilih mendirikan sholat dan kita jauhi perbuatan-perbuatan meninggalkan sholat, hidup kita akan bahagia. Hidup kita akan bahagia, hati kita akan tentram, rumah tangga kita akan diwarnai dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah akan menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Dan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang salih dan salihah apabila di keluarga itu penduduk rumah itu mendirikan sholat, anggota-anggota keluarganya mendirikan sholat. Maka dari itu para jemaah, hendaknya kita yang sudah datang ke pengajian ini, sudah sering mendengarkan ceramah-ceramah agama, mari kita mulai dari diri kita. Bagi bapak-bapak atau laki-laki yang sudah balik, untuk pergi ke masjid, sholat di masjid. Bagi ibu-ibu tidak boleh menunda-nunda sholat di rumah. Dan anak-anak mulai dari kecil dibiasakan untuk sholat. Sejak umur 7 tahun harus diperintah. Sebelum 7 tahun diajak, jika tidak mau jangan dipaksa sebelum 7 tahun. Tapi sudah 7 tahun harus diperintah. Sebagaimana petunjuk Nabi SAW, muru auladakum, perintahkanlah kepada anak-anak kalian bis sholati, untuk mendirikan sholat. Wahum abna'u sab'in, ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukullah disebabkan mereka meninggalkan sholat. Wahum abna'u ashrin, tatkala mereka berusia 10 tahun. 10 tahun tidak sholat, kita diperintahkan untuk memukul, tapi pukulannya bukan pukulan yang melukai, yang meninggalkan bekas. Pukulannya adalah pukulan kasih sayang yang membuat mereka sadar bahwa mereka diwajibkan untuk mendirikan sholat. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat-tempat tidur anak-anak kalian ketika mereka berusia 10 tahun. Jadi tidak boleh usia 10 tahun tidurnya bersama satu selimut atau satu kasur yang sempit atau satu ranjang yang sempit. Dan ini petunjuk sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil dari ucapan ulama tersebut, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala termasuk ulama yang berpendapat telah kufurnya seorang yang meninggalkan sholat. Beliau mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in, para salafus saleh. Oleh karena itu beliau menyatakan bahwa puasanya orang yang tidak sholat itu tidak sah dan juga tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Hal ini kalau disampaikan pertama kali mungkin terasa berat para jemaah. Dan mungkin bagi yang belum pernah ngaji atau baru-baru ngaji menyatakan ini kok keras Islam. Tidak. Ini kalau disampaikan nanti akan muncul generasi yang mereka menjaga sholat. Tapi kalau para da'i, para ustadz, para kiai tidak mau menyampaikan ini, akan datang generasi seperti generasi di zaman kita ini, yang tidak sholat lebih banyak daripada yang sholat. Karena orang tidak ditakutkan dengan perbuatan meninggalkan sholat. Jadi dianggap tidak sholat itu tidak apa-apa. Dan ini adalah hal yang membahayakan sekali. Apabila orang-orang yang berilmu tidak berani menyampaikan kebenaran kepada jamaahnya, disampaikan dengan lemah lembut, dijelaskan dengan bijak, dirinci satu persatu permasalahannya, fa insyaallah kaum muslimin akan menjaga sholatnya. Saya yakin yang hadir di masjid ini setelah mendengarkan
apa yang saya paparkan ini setidaknya takut meninggalkan sholat, tidak berani meninggalkan sholat, sesibuk apapun, sekalipun terlambat, walaupun bangunnya kesiangan, tetap mengerjakan sholat. Sebab beberapa hari yang lalu saya mengisi sebuah pengajian, ada seorang jamaah, rupa-rupanya beliau kalau bangunnya kesiangan itu tidak sholat subuh. Dia bertanya, Ustadz, jadi kalau bangunnya kesiangan tetap sholat? Tetap sholat. Menunjukkan bahwa dia selama ini kalau bangunnya kesiangan tidak sholat. Dan inilah yang terjadi di masyarakat kita para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pembahasan berikutnya. Pembahasan yang ke-8 berjudul jika rakyat saleh maka pemerintah pun menjadi saleh. Karena pemerintah atau pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, maka pemimpinnya pun akan menjadi baik. Karena pemimpin itu berasal dari rakyat. Jika rakyatnya saleh, maka pemimpinnya pun akan saleh. Kita baca pernyataan Asy-Syaikh Al-Faqih Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, ahammu syai'in, kata beliau, hal yang paling penting, sesuatu yang paling urgen, ia adalah islahus sa'bi, memperbaiki kondisi rakyat. Jadi dakwah itu yang paling penting adalah memperbaiki kondisi masyarakat dan rakyat, bukan memperbaiki kondisi pemerintah dan pemimpin. Ini keliru ini. Jadi rakyat ini diperbaiki. Karena pemimpin itu berasal dari rahimnya rakyat. Kalau rakyatnya baik, maka akan menghasilkan pemimpin yang baik. Sebagaimana kalau kita memilih istri yang baik, akan lahir anak-anak yang solih dan solihah. Maka perhatikanlah para jemaah. Di negeri-negeri yang rakyatnya buruk, maka yang lahir pemimpin-pemimpin yang buruk. Tapi di negeri-negeri yang rakyatnya baik, yang rakyatnya semisal Umar ibn Khattab, yang rakyatnya semisal Uthman bin Affan, yang rakyatnya sekelas Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya, maka lahir pemimpin yang namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardahu wa radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Maka perhatikan ini para jemaah. Apabila ada dakwah yang mengajak untuk pertama kali memperbaiki pemimpin, dakwahnya keliru. Berarti dakwahnya tidak merujuk kepada petunjuk Nabi SAW. Nabi ketika berdakwah 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah memperbaiki siapa? Semua rakyat diperbaiki. Agar nanti lahir pemimpin-pemimpin yang baik. Beliau Syekh mengatakan, wasa'bu, dan rakyat idza salaha, apabila menjadi rakyat yang baik yang saleh, bid-darurati, maka secara otomatis satasluhul hukumatu, pemerintahnya akan menjadi baik. Jadi kalau rakyatnya baik, maka pemerintahnya otomatis akan menjadi baik. Saya sering memberikan contoh. Di sebuah kelas, di sebuah sekolah atau madrasah, apabila muridnya atau siswanya atau santrinya ada 20, kemudian 19 pemabuknya, maka nanti yang jadi ketua kelas ya salah satu dari pemabuk itu. Tapi kalau muridnya 20, yang mabuk hanya 1, fa insyaallah kemungkinan besar yang menjadi ketua kelas adalah bukan pemabuk. Bisa dipahami ini para jemaah? Maka keliru dai-dai yang dakwahnya mencaci maki pemimpinnya. Setiap kali berdakwah yang dicari-cari kesalahan pemimpinnya, pemerintahnya, itu keliru. Diperbaiki masyarakat agar nanti lahir pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diperbaiki siapa? Masyarakatnya. Tidak akan terjadi pemimpin-pemimpin yang suka korupsi kecuali masyarakatnya suka berbohong, suka menipu, suka berkhianat. Ketika berdagang tidak jujur, ketika berhutang tidak mengembalikan hutangnya, ketika membawa dagangan saudaranya dan sudah laku tidak dibayarkan harganya, maka akan lahir pemimpin-pemimpin yang berkhianat. Dan ini secara otomatis.
Dan ucapan Syekh ini adalah perkataan yang sangat indah sekali. Perkataan yang memperbaiki kondisi satu negara diawali dengan memperbaiki rakyatnya. Apa faedah yang bisa diambil dari ucapan ulama tersebut? Yang pertama, Al-Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah, kunyahnya Muhammad bin Saleh bin Utsaimin Al-Wuhaibi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Al-Utsaimin ini seorang ulama yang dulu pernah menjadi murid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Jadi gurunya namanya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang ulama yang terkenal, punya kitab tafsir namanya Taisir Al-Karimir Rahman, dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Kalau di Indonesia sering menyebutnya As-Sa'di, tidak mengapa. Yang tepat As-Sa'di. Beliau dilahirkan pada tahun 1347 Hijriah, bertepatan dengan 1928. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lahirnya 1347 Hijriah, bertepatan dengan 1928 Miladiyah atau Masehi. Dan beliau wafat pada tahun 1421 Hijriah, bertepatan dengan 2001 Miladiyah Masehi. Berarti 20 tahun yang lalu beliau wafat. Yang kedua, para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua, sungguh pemerintah dan pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Jadi kalau kita perhatikan para jamaah ya, kita melihat ke arah cermin. Di sana terlihat rambut kita acak-acakan, berarti di kepala kita rambutnya apa? Acak-acakan. Kalau kita melihat pemimpin kita buruk, berarti kita ini buruk. Bisa dipahami ini kira-kira. Jadi saya sekarang bercermin, di depan saya ini ada cermin, ngilon, kocong ngilon, cermin. Kalau saya lihat di cermin, rambut saya acak-acakan atau kopiah saya miring misalnya, berarti rambut saya memang yang ada di saya ini acak-acakan. Yang diperbaiki adalah bukan sana, sini yang diperbaiki. Ini indah sekali ucapan ini. Bagi yang paham, bagi yang belum paham, mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak lagi mencaci maki memimpin kita, tapi kita memperbaiki diri kita agar nantinya lahir pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para jemaah, jika rakyat baik, maka pemerintah pun akan menjadi baik. Mengapa? Sebab pemerintah dan pemimpin itu munculnya dari rakyat, bukan muncul dari langit. Muncul dari mana para jemaah? Dari rakyat. Jadi pemerintah dan pemimpin itu munculnya dari rakyat, bukan muncul dari langit. Oleh karena itu, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar siapa namanya? Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu. Pemimpin baik. Kenapa? Sebab rakyatnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Manusia terbaik setelah para nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang jadi pemimpin ya orang yang baik. Namun di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah sekaligus menantu beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, ketika rakyatnya mulai banyak yang tidak baik, maka keadaan negeri pun berubah. Jadi berubahnya keadaan negeri disebabkan rakyatnya mulai banyak yang tidak baik. Mulai banyak muncul bid'ah-bid'ah. Dan 4 bid'ah itu muncul pertama kali, yaitu yang pertama bid'ah Al-Qadariyah. Kemudian bid'ah Al-Khawarij. Kemudian bid'ah Al-Syiah Ar-Rafidah. Kemudian bid'ah Al-Jahmiyah muncul di masa-masa itu. Akhirnya para jemaah muncullah pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Yang kesembilan, pembahasan yang kesembilan bisa difahami tadi ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya pemerintah dan pemimpin adalah cerminan rakyatnya.
Jika rakyat baik, maka pemimpin pun akan baik. Yang kesembilan, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi poin yang kesembilan, mari kita pelajari keutamaan berbakti kepada orang tua. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, ini ucapan yang sangat indah sekali, dan ucapan ini menyadarkan kita bahwa kita ini selama ini kurang berbakti kepada kedua orang tua kita. Beliau mengatakan, faman barra, barang siapa yang berbakti, berbuat baik, aba'ahu, kepada orang tuanya, kepada bapak-bapak dan ibu-ibunya, maka barra, kelak akan berbakti dan berbuat baik bihi, terhadapnya, auladuhu, anak-anaknya. Jadi para jamaah, kalau kita ingin nanti anak-anak kita di hari tua kita mereka berbakti kepada kita, putra putri kita berbakti kepada kita, maka sekarang ketika kita masih punya orang tua, berbaktilah kepada orang tua kita. Ini jelas ini. Maka bisa jadi, ya, bisa jadi orang tua yang sekarang anaknya durhaka kepadanya, dulunya dia juga durhaka kepada orang tuanya, dan Allah memberikan balasan kontan di dunia. Kemudian Syekh mengatakan, waman aqqa aba'ahu, barang siapa yang melakukan kedurhakaan, durhaka kepada kedua orang tuanya atau kepada orang tuanya, maka aqqa bihi, akan durhaka kepadanya, auladuhu, anak-anaknya. Jadi orang yang durhaka kepada orang tuanya, kelak kalau dia tua, ketika dia sudah tua, anak-anaknya akan durhaka kepadanya. Pertanyaannya, adakah yang hadir ini dan yang mendengarkan ceramah saya ingin nanti di hari tua anak-anak itu durhaka kepada kita? Ada tidak para jemaah? Tidak ada. Pasti kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita. Sekarang kan banyak viral, ya, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, naudzubillah min dzalik. Ada yang membunuh orang tuanya, ada yang melaporkan orang tuanya, dan kita miris pada zaman mengetahui bahwa anak-anak sekarang ini durhaka kepada orang tua mereka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Syekh berkata, al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatannya. Fakama tadinu, sebagaimana kamu berbuat, kamu bertindak, tudanu, maka kamu akan dibalas. Jadi balasan dari Allah itu sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, balasannya baik. Apabila kita berbuat buruk, maka balasannya buruk. Apa yang dinukil oleh penulis ini, dinukil dari kitab beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang berjudul Hukukun, hak-hak, da'at ilaihal fitratu, yang diserukan oleh fitrahnya manusia, wa qarrarat hasyariatu, dan ditetapkan oleh syariat agama kita. Safhata 15, halaman 15. Faidah ucapan ulama. Faidah yang pertama, wajib seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Hukumnya apa? Wajib. Jadi berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib. Maka hendaknya kita memperhatikan orang tua kita. Dan tidak ada beda antara orang tua dengan mertua. Karena mertua kita adalah orang tua dari pasangan hidup kita. Mertua kita adalah orang tua dari pasangan hidup kita. Jangan sampai kita menyakiti pasangan hidup kita. Dan banyak para jemaah di masa-masa kita sekarang ini, jadi menantu-menantu yang berani kepada mertuanya, yang kasar terhadap mertuanya, bahkan mengusir mertuanya dari rumahnya. Naudzubillahi min dzalik. Dan apabila perbuatan ini tidak segera dihentikan, nanti anak-anaknya di akhir kehidupannya akan mengusir dirinya. Naudzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, amal baik akan dibalas dengan kebaikan yang lebih banyak. Jadi jangan khawatir. Apabila kita berbuat baik, maka perbuatan baik kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang lebih banyak.
Jelas ini para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, contoh berbakti dan berbuat baik kepada orang tua adalah satu, contohnya ini ya, merawat mereka, ini contohnya. Jadi merawat mereka. Yang kedua, tinggal bersama mereka. Jadi kalau mereka meminta kita menemani di rumah mereka atau di rumah kita, mereka izin tinggal di rumah kita, hendaknya kita merawat mereka dan tinggal bersama mereka. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan mereka. Ada sebagian orang berpendapat bahwa kalau kita sudah berumah tangga, kita wajib meninggalkan orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Bukan itu. Itu keliru itu, para jemaah. Pendapat seperti ini keliru. Tidak ada dasarnya. Kalau orang tua kita masih sehat dan orang tua kita masih lengkap, bapak ibu kita masih ada, bisa saling tolong menolong, tidak mengapa kita mengontrak rumah kalau belum bisa membeli atau membuat rumah, atau kita beli rumah atau kita bangun rumah. Itu bagus. Itu bagus. Tapi orang tua tinggal satu, atau orang tua masih dua tapi keduanya sudah tua, sudah sepuh, kemudian kita tinggalkan mereka berdua tanpa ada yang membantu, itu zalim. Kenapa zalim? Bukankah kita dulu ketika tidak bisa apa-apa, orang tua kita menempatkan kita di rumahnya mereka? Ketika kita masih bayi, kita tidak ditaruh di ruangan jauh dari mereka, kita tidak dikontrakkan rumah oleh mereka. Kenapa? Setelah orang tua, kemudian kita tinggal jauh dari orang tua kita. Maka ini nasihat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari menukil beberapa athar dan hadis bahwa seorang ibu itu dikatakan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah pintu surganya seseorang dan pintu rezekinya seseorang. Jadi ibu itu pintu surga kita dan pintu rezeki kita. Kalau antum rezekinya pas-pasan, perbaiki bakti antum kepada ibu. Nanti Allah akan luaskan rezeki antum, insyaallah ta'ala. Insyaallah ta'ala. Perbaiki baktinya kepada orang tua, khususnya ibu kita. Karena ibu itu pintu rezeki kita dan pintu surganya kita, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Asma bintu Abi Bakar datang menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, ibundaku datang, Ummu Asma datang. Dan ketika itu ibundanya masih musyrikah. Ibundanya musyrikah, menyembah selain Allah. Kemudian Asma bertanya, apakah aku boleh berbuat baik kepadanya? Rasul mengatakan, pulanglah, berbuat baiklah kepadanya. Jadi ajaran berbakti ini bukan hanya kepada ibu kita yang sudah muslimah, yang masih musyrikah, masih kafirah, yang masih non muslim, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ini hadis Rasulullah SAW, petunjuk dari beliau ketika Asma bertanya tentang ibundanya yang datang dalam keadaan masih musyrikah. Kemudian yang ke berapa para jemaah? Yang ketiga, mencukupi kebutuhan mereka. Mohon maaf para jemaah yang rahmat Allah taala. Banyak di antara kita kalau sudah berumah tangga, kita lupakan orang tua kita. Ada kewajiban kita untuk mencukupi mereka jika mereka memang hidupnya kekurangan. Yang keempat, berbicara lemah lembut dengan mereka. Ini termasuk baktinya kita kepada orang tua. Yang kelima, mendakwai dan mengajak mereka kepada tauhid dan ketakwaan. Ini termasuk baktinya kita kepada orang tua. Mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini termasuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya ini terputus ya Mas Fatih. Mati. Taib. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada orang tua adalah amal buruk yang akan mendatangkan keburukan. Jadi durhaka kepada orang tua adalah amal buruk yang akan mendatangkan keburukan. Apa keburukan yang akan datang? Berupa kemurkaan Allah Ta'ala dan azabnya Allah Ta'ala. Itu kurang Z ya, azabnya Allah, siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang yang durhaka kepada orang tuanya,
itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyiksa orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan disebutkan oleh sebagian ulama bahwa amalan-amalan dunia ini yang siksaannya bisa kontan di dunia sebelum akhirat itu durhaka kepada kedua orang tua. Apa di antara macam siksaannya? Satu coba. Hilangnya keberkahan dari anak yang durhaka. Yang kedua, ditutupnya pintu rezekinya. Biasanya anak yang durhaka itu susah mencari rezeki. Yang ketiga, anak-anaknya menjadi anak-anak yang durhaka kepadanya. Karena dia durhaka kepada orang tuanya, Allah membalas anak-anaknya menjadi anak-anak yang durhaka kepadanya. Dan banyak di antara anak yang durhaka meninggalnya naudzubillah min dzalik su'ul khatimah. Meninggal yang buruk. Naudzubillahi min dzalik. Ini bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Taib. Pembahasan yang berikutnya berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ke-10, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang 9 berjamaah, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Mumpung orang tua kita masih ada. Pertanyaannya, bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal dunia? Apakah sudah putus bakti kita kepada orang tua? Jawabannya bagaimana para jamaah? Belum putus. Masih ada kesempatan untuk kita berbakti kepada orang tua setelah mereka diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Pertama apa? Mendoakan mereka berdua, memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka berdua. Yang ketiga, menyambung kekerabatan dengan kerabat-kerabatnya orang tua. Yang keempat, memuliakan teman-teman baiknya orang tua. Yang kelima, bersedekah atas nama orang tua. Yang keenam, mengumrohkan atau menghajikan orang tua jika kita mampu. Ini diantara bakti-bakti yang bisa kita kerjakan sepeninggal orang tua kita. Jadi tidak putus, ya, kebaikan-kebaikan untuk orang tua kita sepeninggal mereka. Sekarang poin yang ke-10, berjudul kebenaran akan selalu tertolong. Al-Allama Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, kembali kita bahas pembahasan tentang fatwa-fatwanya Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, al-haqqu mansurun, kebenaran itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in qalla, sekalipun sedikit, atba'uhu, pengikut-pengikut kebenaran tersebut. Saya ulangi, al-haqqu mansurun, kebenaran itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in qalla atba'uhu, sekalipun pengikut-pengikut yang mengikuti kebenaran itu sedikit jumlahnya. Wal batilu, sebaliknya kebatilan itu makhdhulun, akan ditelantarkan oleh Allah, akan ditinggal oleh Allah. Wa in kathura atba'uhu, sekalipun banyak pengikut-pengikutnya. Jadi walaupun pengikut kebatilan itu banyak, pasti kebatilan itu akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan beliau ini disebutkan dalam kitab Syarhu Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, Al-Juz'u Al-Awwal, di juz yang pertama, Safhata Thamanin wa Sab'ina wa Mi'atin, 178. Apa faidah ucapan ulama? Yang pertama, Allah Ta'ala akan senantiasa menolong kebenaran dan mereka yang mendakwahkannya. Jadi Allah Ta'ala akan senantiasa menolong kebenaran dan juga menolong mereka-mereka yang menyampaikan kebenaran. Yang kedua, Allah Ta'ala menelantarkan kebatilan dan akan menghukum mereka-mereka yang memperjuangkannya. Tidak usah takut. Orang yang memperjuangkan kebatilan itu akan dihukum oleh Allah. Gak usah kita yang menghukum, Allah yang akan menghukumnya. Dan akhir kesudahan kehidupan orang-orang yang memperjuangkan kebatilan itu, kesudahannya sangat sengsara para jemaah di kehidupan dunia ini. Apalagi kalau mereka memusuhi wali-walinya Allah, orang-orang soleh. Rasul sudah bersabda kepada kita, man ada waliyan, barang siapa, man ada li waliyan, barang siapa memusuhi waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, sungguh aku telah mengumumkan peperangan dengannya.
Jadi kita apabila betul-betul sudah menjadi walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, apabila kita beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak usah khawatir takut dimusuhi manusia. Karena nanti yang akan membela dan menolong kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu dibalas apabila kita dimusuhi manusia. Karena yang akan menolong kita Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para jemaah rahmatullah taala, saya tambah satu sebagai penutup. Setelah itu kita mendengarkan adzan dan salat Isya berjamaah. Yang ke-11 ini sebagai bekal untuk pulang ya. Berjudul Mayyit itu butuh doa. Jadi orang yang meninggal dunia itu butuh apa para jemaah? Doa dari orang-orang yang masih hidup. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, afdalu syai'in, hal yang paling baik, hal yang paling utama, yaf'aluhul ahya'u, yang diperbuat oleh orang-orang yang masih hidup, lil amwati, untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, adalah ad-du'a'u, mendoakan mereka. Ini hal yang paling baik para jemaah. Bukan kemudian menghias-hias kuburannya mereka, dibangun kuburannya mereka, bukan itu para jemaah. Yang ditunggu-tunggu oleh mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah doanya orang-orang yang masih hidup. Disebutkan oleh beliau dalam Fatawa Nurin ala Darbi, di fatwa beliau yang biasa beliau berfatwa dalam acara Nurun ala Darbi, Asy-Syarid, di kaset nomor Raqmu As-Sadisa Asyar wal Mi'atan, nomor 216. Apa faidah ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tersebut? Yang pertama, doa adalah sesuatu yang sangat berguna bagi mereka yang telah wafat. Jadi doa itu amalan orang yang masih hidup yang paling bermanfaat bagi mereka yang telah wafat. Tidak ada yang lebih bermanfaat dibandingkan doa. Yang kedua, ucapan itu berisi anjuran untuk kita selalu mendoakan semua mukmin. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang beriman, baik yang masih hidup maupun yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ucapan itu terdapat anjuran bagi kita orang-orang yang masih hidup, orang-orang beriman yang masih hidup, agar kita mendoakan saudara-saudara kita orang-orang beriman, baik yang mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Maka mudah-mudahan para jemaah kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Saya ulangi lagi poin-poinnya. Poin yang ke-7, bahaya meninggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Yang ke-8, jika rakyat soleh maka pemerintah pun akan menjadi soleh dan baik. Yang ke-9, keutamaan berbakti kepada orang tua, maka hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ke-10, kebenaran akan selalu tertolong. Dan yang ke-11, mayit, orang yang meninggal itu membutuhkan doa-doanya orang yang masih hidup. Mayit butuh doa. Demikian bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.